Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kemenak Kabupaten Blitar. Episode kali ini bersama saya, Saniatur Rahmanita Syafitri, dan tema kali ini membahas tentang implementasi moderasi beragama pada pembelajaran yang mendalam. Bersama kami sudah hadir Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI selaku Kasipais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Beliau juga menjadi pelopor dalam moderasi beragama di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sehat nggih Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Sania. Kegiatannya kayak merayap gitu nggih Pak, nggih. Sangat padat hari ini. Sangat padat kegiatannya. Nggih, beberapa hari ini dilihat dari berhari-hari itu nggak ada di tempat nih Pak. Iya kan, kita harus melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Karena target di pembelajaran agama itu Mbak Sania tidak hanya knowledge tapi harus life skill. Karena life skill maka perlu kita pantau langsung terjun ke lokasi gitu Pak. Sangat padat saya perhatikan. Untuk tema kali ini sangat menarik gitu Bapak, tentang moderasi beragama. Nah, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam konteks pembelajaran mendalam? Bisa dipaparkan mungkin lebih dalam lagi Bapak. Terima kasih Mbak Sania. Moderasi beragama itu sangat penting sekali bagi kita semua selaku warga bangsa untuk menjadi alat perekat persatuan dan kesatuan. Dan itu harus dimulai dari pemahaman. Karena toleransi itu akan muncul di diri anak-anak penerus bangsa ini, man of future, leader of tomorrow, itu berawal dari pemahaman dulu. Pemahaman itu radikal apa tidak, itu tergantung siapa yang mengajari, siapa yang memantau. Dan kalau itu nanti radikal, ya akan menimbulkan konflik di masyarakat. Karena itu menyiapkan generasi muda ke depan itu kita mulai dari pengajaran agama yang mendalam. Karena apa? Ada klaim-klaim pembenaran akan tafsir agama. Di kita, masyarakat kita itu banyak kelompok. Dan masing-masing kelompok itu punya tafsir kebenaran agama masing-masing. Kalau masing-masing itu membenarkan pahamnya, tafsirnya sendiri-sendiri, maka pasti akan terjadi keributan dan kekacauan. Kalau Mbak Sania tanya apa moderasi itu? Moderasi itu dari bahasa Inggris yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi moderator. Moderator itu menuntut keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan dan keadilan itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan kata-kata wasat, wasatiyah. Juga sama, punya arti sepadan dengan di tengah-tengah. Tidak berarti kemudian kita itu mengajarkan agama di tengah-tengah. Tidak. Kalau mengajarkan agama di tengah-tengah itu kan ya tidak jadi agama kan gitu ya. Karena itu dalam konteks moderasi dalam pembelajaran mendalam itu sangat penting sekali bagi kita semua. Moderasi itu ada dua macam yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda kita. Yang pertama adalah moderat internal agama dan moderat antar umat beragama.
Nggih. Ada dua nggih Pak nggih. Iya. Internal dan di Internal itu misalkan begini. Dalam pengajaran agama Islam, kenapa harus mendalam? Karena ini berkaitan sama tafsir kebenaran akan suatu keyakinan dalam beragama. Di Islam itu misalkan kalau guru-guru mengajarkan wudhu, wudhu itu adalah perintah agama. Kata Allah, idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Perintahnya sebelum sholat itu kita harus berwudhu. Kemudian wudhu itu perintah agama. Kan ada 3 ya, para pemirsa. Ada yang harus kita pahami adalah yang pertama adalah agama, kemudian tafsir agama, dan yang ketiga adalah praktek beragama. Contoh tadi, wudhu itu perintah agama. Tidak bisa ditaati, tidak bisa ditawar. Sebelum sholat kita wajib wudhu. Tapi bagaimana cara kita berwudhu, itu masing-masing madhab punya pandangan yang berbeda. Belum sampai kepada tataran bagaimana cara kita berwudhu. Rukun wudhu saja itu berbeda. Misalkan saja, madhab Hanafi itu mengatakan rukun wudhu itu hanya 4, karena perintahnya dalam Al-Quran itu hanya 4. Apa? Membasuh kepala, membasuh muka, kan itu ya. Membasuh tangan sampai di siku, kedua tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Karena perintahnya dalam Al-Quran itu rukunnya hanya 4, maka madhab Hanafi mengatakan rukun wudhu hanya 4. Beda lagi dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan, iya betul, dalam Al-Quran itu disebut hanya 4, tetapi ada hadis innamal a'malu bin niat. Semua perbuatan kita itu tergantung dengan niat kita. Karena itu kemudian Imam Syafi'i menambahkan rukun wudhu dari 4 itu menjadi 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua harus tertib. Karena rukunnya 4 itu tidak boleh kemudian kita basuh kaki dulu, baru kemudian muka, harus tertib. Imam Maliki ditambah lagi, tidak hanya membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, niat ya, terus kemudian tertib, masih ditambah lagi harus apa? Gosok apa? Kalau kan sela-sela itu kan kalau kita lihat di masjid musola ketika ada orang mau berwudu kan kadang-kadang digosok dulu kan. Ini tidak hanya digosok dulu, tetapi juga harus dilakukan runtun. Runtun itu begini maksudnya. Tidak boleh kemudian kita setelah membasuh muka, kemudian ada telepon, kita terima telepon dulu lama baru melanjutkan. Jadi itu Imam Maliki. Artinya apa? Kita, anak-anak didik kita itu harus kita pahamkan. Kalau tata cara rukun wudhu itu tidak hanya 1, tapi masing-masing madhab punya masing-masing ada ajaran. Lah bahayanya itu nanti kalau anak-anak kita itu hanya kita ajarkan hanya 1 versi, kemudian tahu ada orang lain berwudhu dengan versi yang lain, maka itu rawan menyalahkan. Dan ini kaitannya sama pembelajaran mendalam itu, guru-guru agama dalam mengajarkan agama itu harus tuntas. Tuntas tidak menjadikan masalah di kemudian hari. Kalau kita hanya mengatakan satu madhab yang benar, maka ada kecenderungan anak-anak itu nanti akan menyalahkan ketika berwudu dengan ala madhab yang lain. Lah kalau itu nanti menyalahkan akan timbul konflik. Tetapi guru itu setelah mengajarkan materi agama secara mendalam, minimal dalam koridor Imam 4 yang masyhur itu, maka kemudian di akhirnya itu guru agama harus menjelaskan kita boleh mengikuti salah satu madhab yang ada, tanpa harus menganggap bahwasanya madhabnya yang paling benar kemudian menyalahkan kepada yang lain. Itulah
peran moderasi dalam pembelajaran mendalam. Jadi erat sekali ini. Ini internal, dan kita berikan penjelasan kepada siswa kita, keberagaman itu kehendak Tuhan. Tuhan itu tidak menghendaki kita ini semuanya satu keyakinan. Demikian. Iya, itu yang di dalam Islam nih Pak. Kalau yang di beda agama? Nah, di beda agama itu jangkauannya lebih luas lagi. Yang pertama, moderasi beragama itu harus kita tuntaskan pemahaman-pemahaman tafsir agama menurut agama masing-masing, agar anak didik kita tidak saling menyalahkan. Kemudian di lintas agama, guru agama Islam seluruhnya wajib menyampaikan kepada siswa-siswinya bahwasanya ajaran yang paling benar dan yang diridhoi oleh Allah itu hanya satu, Islam. Gitu. Kemudian dalam konteks kebangsaan, bangsa kita ini kan majemuk, baik majemuk secara budaya, bahasa, dan keyakinan, kan gitu kan? Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Karena itu dalam konteks kebangsaan kita sampaikan kepada guru-guru pemahaman kita bahwasanya agama Islam yang paling benar itu adalah internal kita. Kemudian dalam konteks bermasyarakat kita sampaikan di luar sana itu juga ada orang yang mempunyai agama berbeda dengan kita dan menganggap agamanya juga yang paling benar, agar tidak saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan, itu nanti akan ada timbul konflik sosial. Dan konflik sosial yang bermula dari agama, itu kehancurannya lebih dahsyat daripada konflik yang ditimbulkan tidak dari faktor agama. Nah, karena itu di moderasi ini, ya tadi itu, kita harus adil, kita harus berimbang. Dan yang kita tanamkan lagi, yang dimoderatkan itu bukan agamanya, tapi pemahaman kita. Agama itu sudah sangat moderat. Yang menjadikan tidak moderat itu tafsir agama. Nah tadi ada perintah, ada agama kan? Kayak wudhu itu perintah agama, sholat itu perintah agama. Kemudian ilmu agama adalah hasil perenungan madzhab 4 itu, bagaimana tata caranya wudhu, bagaimana tata caranya sholat. Misalkan saja ada yang mewajibkan kunut, ada yang tidak, ada yang sunnah, kan begitu ya. Itu adalah pemahaman dari tokoh agama terhadap perintah agama. Prakteknya itu yang kita sebut beragama. Nah, itu beragama itu adalah perpaduan antara perintah agama dan ilmu agama. Agamanya ini sudah patok bangkrong, tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dimoderatkan. Tetapi ilmu agamanya itu yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Misalkan dulu masalah uang itu dulu kan hanya uang kartal. Sekarang kan tidak uang kartal lagi kan, banyak alat transaksi itu kan selain uang kartal. Dan itu membutuhkan fatwa-fatwa tentang ajaran agama, itulah yang kita namakan ilmu agama. Begitu. Cara kita mengaplikasi itu namanya praktek agama. Sehingga di anak-anak SD, SMP, SMA itu kita datang harus punya life skill untuk mempraktekkan cara-cara beragama sebagaimana madhab itu. Tetapi akhirnya nanti kita kasih penjelasan, satu keyakinan menurut dia itu nanti yang akan dipraktekkan di masyarakat. Tapi dalam konteks pendidikan itu mereka wajib mengetahui. Karena banyaknya pengetahuan itu, wawasan itu menjadikan murid kita itu ngerti. Oh kalau itu berarti dia pakai ala madhab Maliki. Oh kalau itu pakai ala madhab Syafi'i. Oh kalau itu pakai ala madhab Imam Hanafi. Tanpa menyalahkan. Karena tidak mungkin kita menyalahkan imam madhab itu.
Kalau kita menyalahkan berarti seakan-akan kita lebih alim daripada mereka. Itulah yang dimaksud dari pembelajaran mendalam, moderasi dalam konteks pembelajaran mendalam. Harus tuntas. Orang Jawa mengatakan jangan sampai kita itu ngeret carang teko pucuk. Awalnya ringan tapi lama-lama menjadi masalah. Misalkan kalau kita doktrin kepada anak didik kita hanya satu paham saja, itu ke belakangnya akan menimbulkan masalah, minimal akan menimbulkan konflik. Lah pemahaman itu harus kita sampaikan mulai sekarang, karena anak-anak kita itu kan man of future, leader of tomorrow. Harus kita jelaskan gitu. Sampai tuntas, sampai tuntas. Dan itulah prinsip pembelajaran mendalam. Harus tuntas tiap materi yang kita ajarkan. Tidak hanya pengetahuan bahasanya, tapi harus sampai kepada life skill. Itu bisa mempraktekkan kan itu. Sampai di kehidupan sehari-hari pun harus dipraktekkan, betul Pak gitu. Betul. Lalu kapan Pak implementasi moderasi beragama itu diterapkan pada pembelajaran mendalam? Implementasi moderasi beragama itu sesungguhnya sudah kita mulai dari tahun 2024. Tahun 2024 itu masih dalam bentuk insersi. Insersi itu penyisipan materi-materi moderasi terhadap bab-bab pelajaran agama. Sebetulnya tidak hanya masalah agama, semua agama bisa kita sisipkan materi moderasi. Karena kan Tuhan sendiri, Allah itu tidak menghendaki kita beriman semuanya. Kalau Allah menghendaki beriman semuanya, akan dijadikan kita itu umat yang beriman semuanya. Lah perbedaan itu diberikan oleh Allah sebagai wahana kita untuk saling berfastabikul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Itu juga Nabi mengatakan kita itu dikatakan paling baik kalau kita paling bermanfaat kan begitu bagi yang lain. Jadi itu mulai tahun 2024 Pak? Iya, 2024 itu masih insersi, tahun 2025 ini sudah kita masukkan. Ya. Lah insersi itu guru-guru agama kita pantau setiap rencana pembelajarannya itu kita minta ada bukti penyampaian materi moderasi. Tentang moderasi beragama. Dan sekarang ini lebih meningkat lagi. Ini kan setiap materi agama itu harus kita tuntaskan biar nanti tidak menimbulkan masalah. Islam itu kan banyak organisasi ya. Dalam masing-masing organisasi itu mempunyai klaim kebenaran atas agama yang dipraktekkan masing-masing. Ya enggak apa-apa itu haknya senyampang masih dalam koridor 4 madhab. Kemudian tidak boleh menyalahkan yang lain. Tapi kadang di masyarakat itu kita ketemu yang seperti itu Pak. Nah, karena model pembelajaran dulu, mudah-mudahan dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini nanti bisa membantu anak-anak kita ke depannya menjadi perekat persatuan bangsa. Iya Pak. Lalu di mana saja moderasi beragama tersebut diterapkan? Kita menerapkan moderasi beragama itu karena wilayah saya adalah di wilayah sekolah, maka penerapannya mulai TK itu pengenalan, di SD, SMP, SMA, SMK. Kita punya program School Religious Culture Moderasi Beragama. School Religious Culture itu tujuannya adalah bagaimana masing-masing guru agama di lembaga sekolah itu memahamkan anak didiknya sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Kemudian kita tambahi moderasi beragama, pengajaran agama yang moderat. Ya, tidak agamanya yang moderat, tapi ilmunya, pemahaman kita. Dari pemahaman itulah akan muncul sikap yang namanya toleransi. Beragama,
Begitu Mbak Nggih. Sania. Oh ya, kemarin tuh ada yang juara berapa tuh Pak? Juara 2 nggih. Ya, alhamdulillah Itu, nggih. Blitar tahun 2024 kemarin ada yang menjadi juara nasional, Nggih, juara 2. nasional. Lah, perlombaan-perlombaan itu dilakukan itu untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi agar guru-guru kita, lembaga-lembaga kita semakin semangat dan meningkatkan prestasinya. Nggih. Jadi untuk mendorong lah nggih Pak nggih. Iya, untuk Supaya mendorong. semakin maju, semakin mendalam tentang moderasi beragama di instansi-instansi sekolah. Iya. Nggih. Lalu mengapa moderasi beragama harus diterapkan dalam pembelajaran mendalam? Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa. Kenapa pemerintah harus menerapkan program moderasi beragama? Moderasi beragama itu bermula dari kemajemukan warga negara Indonesia. Majemuknya warga negara kita itu luar biasa. Budayanya juga beragam, Nggih. bahasanya juga beragam, suku bangsanya Nggih. juga beragam, keyakinannya juga beragam. Dalam konteks kenegaraan, keberagaman itu kekuatan, satu kekuatan kita. Tetapi sekaligus menjadi ancaman kalau kita tidak bisa memanage-nya. How to diversity? Bagaimana kita bisa memanage perbedaan itu biar tidak menjadikan masalah. Misalkan saja Mbak Sania, internal agama ada yang berpedoman terhadap satu tafsir kebenaran agama, kemudian menyalahkan yang lain, padahal yang disalahkan juga menganut salah satu madhab misalkan. Orang disalahkan itu kan ya lama-lama mangkal. Iya, kan biasanya ya. gitu, pegel gitu Pak. Lah, bagaimana itu nanti yang berbeda keyakinan itu tidak saling menyalahkan, yang berbeda suku bangsa tidak saling menyalahkan, yang berbeda ras tidak saling menyalahkan. Kita saudara dalam sebangsa. Jadi maunya moderasi beragama itu kita mengarah kepada pemahaman apapun perbedaan itu, kita ini satu saudara sebangsa. Dan yang lebih penting lagi kita beritahukan, perbedaan itu kehendak Tuhan, kehendak Allah. Itu. Kalau kita melawan kodratnya ya tidak bisa, kan Allah sendiri sudah mengatakan kalau menghendaki akan dijadikan satu umat saja. Kalau menghendaki Allah, maka kita ini akan dijadikan satu beriman semuanya. Tapi Allah kan tidak menghendaki itu. Artinya apa? Ini qadha. Qadha itu given. Given itu pemberian. Kita tidak bisa menawarnya kan. Yang kita ruang gerak kita hanyalah berikhtiar bagaimana keberagaman itu tidak menjadi bibit-bibit konflik, tapi keberagaman kemajukan itu menjadi potensi akan kebesaran warga negara Indonesia. Keberagaman yang sangat mendalam gitu. Iya. Iya. Lalu siapa saja Pak yang menjadi tujuan dari implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran mendalam? Tentu saja karena ini kaitannya sama pembelajaran mendalam, yang kita kenal dengan deep learning itu, maka yang kita stressing dulu adalah pemahaman guru-guru agama kita. Jadi kita punya kewajiban untuk meningkatkan kompetensi guru-guru agama terhadap wawasan keberagaman yang kita dengan moderasi. Kemudian itu nanti cara guru-guru agama menyampaikan kepada peserta didik. Kalau di masyarakat tentu saja ini tugas bersama pemerintah, tokoh-tokoh agama, dan semua pihak untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, untuk tidak lagi menyebar permusuhan. Nah, apalagi yang sekarang ini Mbak Sania ya, sekarang ini kan susah dideteksi karena masing-masing berita itu bisa dalam ruang virtual kan begitu ya. Dan anak-anak kita kalau tidak kita berikan bekal yang matang, maka akan mudah terprovokasi.
biar tidak mudah terprovokasi, perlu uswah hasanah, perlu keteladanan. Sehingga yang tua-tua itu harus memberikan teladan kepada yang muda-muda, yang muda-muda menghormati yang tua. Kalau nanti kita menyampaikan kemudian tidak memberikan keteladanan, maka kita dianggap hanya omong. Oke, Pak, betul. Dan yang terakhir, bagaimana strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama agar dapat membumi dalam pembelajaran mendalam? Strategi yang paling utama itu memahamkan. Ya, memahamkan anak-anak didik kita. Kalau semua penerus bangsa ini, siswa-siswa, anak didik kita itu kita berikan pemahaman, kemudian tidak saling menyalahkan, menghormati yang lain, maka akan tercipta satu kedamaian. Lah, yang penting Mbak Sania, moderasi itu harus adil, harus berimbang, tidak memihak sana dan sini. Tetapi biarpun berimbang, tidak memihak, seorang moderat itu tetap memihak, tapi memihaknya kemana? Ke kebenaran. Misalkan ada pemain sepak bola, wasit itu kan harus adil dan dituntut adil. Tidak boleh memihak A, tidak boleh memihak B. Tetapi ketika A salah, maka A harus dihukum. Ketika B salah, maka B harus dihukum. Lah, kebenaran kita itu apa? Kebenaran kita itu adalah kalau dalam bernegara, konteks regulasi negara. Dalam konteks agama, pertama adalah ajaran agama, yang kedua adalah tafsir agama. Biar tidak semua orang itu membuat tafsir agama, maka kita kasih bingkai 4 mazhab. Biar nanti kan masing-masing orang kan punya kecenderungan untuk menafsirkan, padahal tidak ahlinya. Biar kita itu tidak keluar dari real, gitu kan, maka yang kita anut adalah mazhab 4 gitu. Mazhab nikung kita, Pak. Yang terakhir sekali, Pak, ini. Last question. Tantangan terbesar, Pak, dalam moderasi beragama di pembelajaran mendalam niku napa, Pak? Tantangannya adalah keteladanan. Anak-anak di dalam kelas kita ajarkan idealis. Lah, lingkungan kita sekarang itu kan ada lingkungan virtual, ada lingkungan fisik. Yang sangat luar biasa pengaruhnya adalah lingkungan virtual. Siapapun gitu kan, saya memohon gitu kan, menghimbau itu untuk menjaga lingkungan ini, karena lingkungan bisa membentuk anak didik kita. Jadi keteladanan, Pak, keteladanan baik fisik maupun keteladanan lingkungan virtual. Tentu saja keteladanan itu adalah dari berasal orang-orang yang lebih tua. Memberikan keteladanan yang muda. Jangan menuntut yang muda itu berbuat baik, sementara yang tua tidak melakukan kebaikan. Jangan menuntut anak-anak berbuat adil, kalau yang tua-tua tidak mengajarkan keadilan. Jangan menuntut anak-anak berbuat kebenaran, kalau kita yang tua ini tidak memberikan keteladanan tentang kejujuran. Gitu. Tapi kadang di lingkungan itu terkadang, Pak, anak muda itu kadang itu memberikan pendapat. Kadang orang tua Allah kan gitu itu. Gimana, Pak, kalau menurut penjenengan itu? Anak-anak itu kan punya pendapat ya. Kita tidak boleh menyalahkan, yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan. Dan mengarahkan itu ya keteladanan tadi, karena dalam konteks teori pendidikan tabula rasa itu kan anak itu sebetulnya kan putih bersih. Diwarnai apa tergantung yang mewarnai. Dalam konteks agama juga sama, semua anak itu lahir dalam keadaan suci. Hati kita ternoda itu karena lingkungan. Gitu. Luar biasa. Kali ini sangat mendalam banget ya, Pak. Tema kali ini ditarik kesimpulan bahwa dari obrolan kita kali ini, Bapak, sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter peserta didik yang moderat, terbuka dan bijak,
dalam menyikapi perbedaan. Betul. Dan pada akhirnya pendidikan yang berlandaskan moderasi beragama akan melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan mampu menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul, Mbak Sania. Alhamdulillah luar biasa ya Bapak. Hari ini temanya juga sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Oke, semoga Sania. Bapak sehat selalu. Amin. Dan selamat menjalankan tugas yang setiap hari sibuk sekali nggih, Pak. Oke, terima kasih Bapak nggih. Sama-sama, Bu Sania. Oke, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak Blitar bisa menyimak video-video lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Saniatur Rahmanita Syafitri bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rosad MSI pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.